Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Kadek Agus Winata, Muhammad Hafiz Watan, Gisna Nur Ashifa, Justina, Isran, dan Laode Samiin. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi hakikat pembelajaran yang terdiri dari 4 pokok bahasan, yaitu 1. Konsepsi pembelajaran, 2. Ciri-ciri pembelajaran, 3. Komponen pembelajaran, dan keempat, kemampuan dasar mengajar. Materi pertama yaitu konsepsi pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsepsi pembelajaran, yang dimana meliputi pembelajaran adalah proses yang sengaja dan sistematis untuk menciptakan perubahan dalam diri individu menuju hal yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran merupakan interaksi antara peserta didik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Para ahli memiliki berbagai definisi tentang pembelajaran, diantaranya Gagne dan Briggs mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk memengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Subjana menyatakan pembelajaran adalah proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada siswa dalam melakukan proses belajar. Sementara OMR mengatakan pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur duniawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling memengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian menurut Anur Rahman, pembelajaran adalah suatu keadaan atau suatu aktivitas untuk menciptakan suatu situasi yang mampu mendorong siswa untuk belajar. Sedangkan menurut Nasution, pembelajaran adalah suatu aktivitas mengorganisasikan atau mengatur lingkungan dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Selanjutnya, materi kedua yaitu ciri-ciri pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran. Berdasarkan pendapat Gagne dan Briggs tentang pembelajaran, terdapat beberapa ciri utama pembelajaran. 1. Memiliki tujuan yang jelas, di mana pembelajaran bertujuan membantu siswa dalam proses belajar. 2. Terdapat rancangan rencana belajar, di mana pembelajaran selalu memiliki perencanaan, seperti silabus atau rencana pembelajaran. 3. Kesaling tergantungan unsur pembelajaran, di mana unsur-unsur dalam sistem pembelajaran bekerja secara serasi dan saling mendukung. 4. Guru sebagai fasilitator, di mana guru berperan membantu dan mendukung siswa, sedangkan proses belajar terjadi dalam diri siswa sendiri. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa pembelajaran harus terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada perkembangan siswa. Selanjutnya, materi ketiga yaitu komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran. Pembelajaran secara nasional dipandang sebagai proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Proses ini merupakan sistem yang melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Berikut adalah komponen utama dalam pembelajaran. 1. Tujuan pendidikan. Pendidikan memiliki tujuan normatif dan praktis untuk menanamkan norma-norma dan sistem nilai dalam kehidupan peserta didik. 2. Peserta didik. Peserta didik adalah individu yang mengikuti proses pendidikan dengan latar belakang, minat, dan kemampuan yang beragam, tidak terbatas pada usia sekolah. 3. Guru atau pendidik.
Guru berperan sebagai pendidik profesional yang tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, mengembangkan, mengelola pembelajaran agar siswa mencapai tujuan pendidikan. 4. Orang tua dan lingkungan masyarakat. Orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga, serta masyarakat dan pemimpin keagamaan turut berperan dalam membimbing peserta didik. 5. Interaksi edukatif. Proses pendidikan terjadi melalui interaksi antara pendidik dan peserta didik yang menggunakan berbagai metode dan alat pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen-komponen ini saling berkaitan dalam menciptakan sistem pembelajaran yang efektif dan mendukung perkembangan peserta didik. Selanjutnya, materi terakhir yaitu kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki guru, dosen, atau instruktur agar dapat mengajar dengan efektif, efisien, dan profesional. Ada beberapa keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru atau calon guru dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Keterampilan bertanya. Bertanya adalah ucapan verbal yang mendukung respons dan merancang kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran, keterampilan bertanya berperan penting karena dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, membantu membangkitkan rasa ingin tahu siswa, mengembangkan pola berpikir aktif, membantu siswa dalam menentukan jawaban yang baik, memusatkan perhatian siswa pada pembahasan pelajaran. Dasar-dasar pertanyaan yang baik, jelas dan mudah dipahami, memberikan informasi yang cukup untuk dijawab, fokus pada masalah atau tugas tertentu, memberikan waktu berpikir sebelum menjawab, membagikan pertanyaan secara merata kepada siswa, memberikan respons yang ramah agar siswa berani bertanya dan menjawab, menuntun siswa agar dapat menemukan jawaban yang benar sendiri. Kedua, keterampilan memberi penguatan, reinforcement. Penguatan adalah segala bentuk respons guru terhadap tingkah laku siswa, baik secara verbal maupun non-verbal, yang bertujuan memberikan umpan balik, feedback untuk mendorong atau mengoreksi perilaku siswa. Penguatan sangat penting dalam pembelajaran karena dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Ada 2 jenis penguatan dalam pembelajaran. Yang pertama, penguatan verbal, berupa kata-kata pujian atau penghargaan seperti bagus sekali, pintar, atau saya senang dengan jawabanmu. Yang kedua, penguatan nonverbal, berupa ekspresi wajah, gerakan tubuh, sentuhan, atau simbol seperti anggukan, senyuman, atau tanda centang di papan tulis. Penguatan harus diberikan dengan kehangatan, antusiasme, serta sesuai dengan tingkah laku siswa yang memang layak mendapat penguatan. Guru juga menghindari ejekan atau candaan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. Jika siswa tidak dapat menjawab, guru sebaiknya tidak langsung menyalahkan, tetapi mengalihkan pertanyaan kepada siswa lain. 3. Keterampilan mengadakan variasi atau variation stimulus. Variasi stimulus adalah keterampilan guru dalam menciptakan suasana belajar yang menarik dan tidak membosankan agar siswa tetap tekun dan berpartisipasi aktif. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan perhatian dan minat siswa dalam belajar. 3 jenis variasi dalam pembelajaran. 1. Variasi cara mengajar guru seperti A. Perubahan suara, keras, lembut, tinggi, rendah. B. Pemusatan perhatian melalui instruksi langsung. C. Kesenyapan sejenak untuk menarik perhatian. D. Kontak pandang dan ekspresi wajah. Dan E. Gerakan kepala, tubuh, dan pergantian posisi di kelas. 2. Variasi penggunaan media dan alat pengajaran meliputi A. Visual, yaitu grafik, poster, gambar, dan slide. B. Auditif, yaitu rekaman suara, radio, musik, dan sosiodrama. C. Motorik, yaitu model, spesimen, boneka, dan patung. D. Audia atau visual, yaitu film,
televisi, slide dengan penjelasan guru. 3. Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa yang mencangkup A. Pola guru dan murid atau komunikasi satu arah. B. Pola guru, murid, guru atau ada umpan balik dari siswa. C. Pola guru, murid, murid atau siswa saling belajar. D. Pola guru murid, murid murid atau interaksi multi arah. E. Pola melingkar atau siswa berbicara bergiliran. 4. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan hubungan antar konsep-konsep yang diajarkan. Keterampilan ini mencangkup penyampaian ide, pengorganisasian sistematis, serta upaya menumbuhkan pemahaman siswa. Komponen utama dalam menjelaskan meliputi A. Merencanakan pesan yang akan disampaikan. B. Menggunakan contoh yang relevan. C. Menekankan poin penting dalam materi. D. Mengajukan pertanyaan untuk memastikan pemahaman siswa. 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran atau set introduction adalah keterampilan guru dalam menciptakan kondisi awal pembelajaran agar siswa siap secara mental dan perhatian terfokus pada materi yang akan dipelajari. Ini melibatkan usaha menarik perhatian, memotivasi siswa, memberi acuan, serta mengaitkan materi sebelumnya dengan topik baru. Menutup pelajaran atau closer adalah kegiatan untuk mengakhiri pembelajaran dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang materi yang telah dipelajari serta menilai pencapaian siswa. Adapun komponen utama dalam menutup pelajaran yaitu merangkum inti materi, mengonsolidasikan pemahaman siswa, mengorganisasikan materi agar lebih bermakna, dan memberikan tindak lanjut seperti saran atau ajakan untuk memperdalam pemahaman. 6. Keterampilan mengolah kelas. Keterampilan mengolah kelas adalah kemampuan guru dalam menciptakan, memelihara, dan mengembalikan kondisi belajar yang optimal jika terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Hal ini melibatkan pengaturan siswa dan sarana pengajaran dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun prinsip utama dalam pengelolaan kelas yaitu yang pertama, kehangatan dan keantusiasan, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kedua, tantangan, yaitu menciptakan motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, variasi, yaitu penggunaan media, gaya, dan interaksi yang beragam. Keempat, kewulesan, yaitu penerapan strategi pembelajaran yang efektif. Kelima, penekanan pada hal-hal positif, yaitu memperkuat perilaku baik siswa. Dan yang terakhir, penanaman disiplin diri, yaitu membangun tanggung jawab siswa dalam belajar. 7. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Membimbing diskusi kelompok kecil adalah proses yang melibatkan interaksi tatap muka antara peserta didik dalam kelompok kecil, yaitu antara 3-8 orang, untuk berbagi informasi, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan di bawah bimbingan guru atau teman sebaya. Adapun komponen penting dalam diskusi meliputi 1. Memusatkan perhatian pada tujuan dan topik. 2. Menjelaskan gagasan dengan informasi yang jelas. Ketiga, menganalisis pendapat peserta didik secara kuat. Keempat, meluruskan alur diskusi dengan contoh dan waktu berpikir. Kelima, memberikan kesempatan partisipasi. Dan keenam, menutup dengan rangkuman, tindak lanjut, dan evaluasi. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan
atau kritik maupun saran bisa disampaikan lewat kolom komentar. Semoga materi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.